Oke, selamat siang Sobat Suana semua. Oke, selamat datang kembali di webinar Rumah Suana. Hari ini kita akan membahas mengenai sujok. Sujok itu apa sih? Oke, Pak Fleming. Oke, kita sudah lihat ada berapa orang nih? Baru ada 57 yang masuk, tapi kita akan mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 15 menit. Oke, Pak Fleming boleh di-share PPT selanjutnya, Pak. Hari ini kita berkenalan dengan Pak Heriza Budiman beserta timnya dari Perpasi. Dan kita akan mau tahu apa sih sujok karena selama ini kita tahu sujok itu yang pertama katanya terapi warna. Ada yang bilang lagi kalau sujok itu terapi warna melalui meridian. Ada lagi yang bilang sujok itu adalah apa? Berhubungan dengan alat-alat seperti biji dan lain-lain. Nah, tapi sebetulnya apa nih sujok? Baik, kita lihat Pak Herisa. Pak Fleming boleh ke PPT materi Pak Fleming? Baik, ini kelihatannya ada kendala teknis sedikit, mohon maaf sebentar ya. Baik, mohon maaf ada kendala teknis sedikit. Pak Herisa sudah masuk, apa kabar Pak Herisa? Selamat siang. Pak Herisa. Pak Herisa.
Aku mau minum. Terdengar suara saya? Oke, bagus, bagus Pak Herisa. Sudah bagus. Oke. Itu belajar apa? Oke, Pak Bekam. Herisa, sambil menunggu screen share dari Pak Fleming nih. Oke. Pak Fleming boleh di stop screen share-nya, Pak? Oke. Pak Herisa, baik selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Rumah Suana pada siang hari ini, Pak Herisa. Apa Ya, siang. kabarnya? Baik. Pak, mungkin suaranya di apa bisa dinaikkan sedikit volumenya atau lebih dekat karena agak kurang jelas. Nah, kedengeran jelas? Nah, oke. Oke. Oke, Pak Herisa. Baik, masih banyak yang bergabung di yang apa yang masih minta di-admit untuk masuk. Tapi hari Hmm. ini kita hanya bisa masuk untuk 100 kuota. Jadi kalau sudah lebih nanti apa teman-teman akan diarahkan ke apa? Ke YouTube ya, YouTube streaming. Iya. Baik Pak Herisa, sambil menunggu Pak Fleming men-screen share, mungkin boleh diceritakan nih, karena kan Pak Herisa kita bergabung di bawah Sujok ini, Sujok Indonesia ini bergabung di bawah Perpasi ya Pak Herisa ya. Hmm. Oke Pak Herisa boleh dijelaskan Perpasi ini apa sih sebetulnya? Ya, jadi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan siang ini kita bisa bersua di channel ini. Dan kami dari Sujok Indonesia plus Perpasi ya sangat senang bisa sharing, bisa berbagi. Dan tadi sesuai pertanyaan, Perpasi itu apa? Perpasi itu adalah asosiasinya ya, perkumpulan para praktisi Sujok Indonesia. Dan kita kurang lebih sudah ada 1 tahun kurang lebih keberadaannya. Setelah sebelumnya itu memang belum secara terstruktur atau terorganisasi seperti sekarang. Itu Perpasi, Bu. Oke baik, Pak Fleming sudah bisa screen share Pak? Oke. Siap. Baik Pak, baik teman-teman Sobat Suana semua. Kita akan segera masuk ke sesi free webinar hari ini. Seperti biasa, free webinar Suana selalu santai. Jadi nanti kita akan buka apa Q&A, boleh ditanya apa aja. Tapi selama materi dipaparkan, silahkan kalau ada pertanyaan mengetik langsung di chat ya. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kepada Bapak Herisa Budiman selaku narasumber hari ini. Beliau adalah founder Sujok Indonesia dan Perpasi. Beliau juga Certified International Sujok Association atau ISA level 1 sampai 4. Alamatnya kalau ada yang mau sowan ke sana boleh tuh, sudah ditulis alamatnya. Pendidikannya dari S1 Kehutanan IPB, S2 Manajemen UNER. Beliau juga adalah Master Trainer Sujok Indonesia, praktisi hipnoterapi, praktisi akupunktur, praktisi hipnosis dan hipnoterapi. Oke, untuk sosial media dan kontak silahkan kalau mau difoto nanti juga materinya akan kita share di Rumah Suana. Baik, Pak Herisa, silahkan tempat dan waktu saya persilahkan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita mau sharing ya pada siang ini terkait dengan Sujok. Jadi mungkin ada yang tanya atau baru saat ini tahu atau belum tahu. Ya, Sujok itu apa sih? Sujok itu sebenarnya adalah sebuah metode atau teknik atau cara pengobatan yang berasal dari Korea Selatan. Ya, Korea Selatan. Itu berasal dari 2 kata, su dan jok. Jadi su itu tangan dan jok itu kaki. Kemudian penemunya sendiri adalah Prof. Pak Jeu. Ya, beliau adalah inventor, penemu dari metode ini.
Dan beliau sudah belajar banyak sisi keilmuan, mulai dari akupuntur, kemudian ayurvedik dan sebagainya, dan menggabungkan sebuah sistem pengobatan dari 4 rumpun besar pengobatan tradisional, ya, mulai dari Cina, India, kemudian Mesir, dan Babylon. Dan tergabunglah itu dalam Sujok. Pak Heriza, mohon maaf, ada masukan dari Sobat Suwana, katanya suaranya terlalu jauh, Pak. Mungkin mic-nya bisa dekatkan. Oke, mic-nya kurang dekat. Suaranya? Nah, ini jauh lebih jelas. Lebih jelas? Ya, bagus Pak ya ini. Oke, silahkan Udah dilanjut bagus. Pak. Jadi itu ya. Jadi Sujok itu adalah gabungan 4 keilmuan tadi. Ya. Dan sampai saat ini kita di Indonesia sudah apa istilahnya? Selama setahun ini resmi nantinya kita menerangkan, mengajarkan, mensosialisasi apa yang sudah diatur atau menjadi metode dari ISA. Jadi International Sujok Association yang berasal dari Korea tadi. Dan saat ini kita sudah tergabung dalam Perpasi. Jadi mereka yang sudah belajar kemudian ingin aktif, itu kita sudah ada asosiasinya. Kemudian hampir kurang lebih sekarang lebih dari 300 ya, 300 orang yang memang sudah punya standar ISA. Sementara di luar itu kita juga mengadakan kelas-kelas yang sifatnya lokal dengan konten yang kita sesuaikan. Nah, itu pun sudah sangat banyak sekali. Mulai dari ibu rumah tangga, kemudian anak-anak sekolah, ya, itu juga sudah kita lakukan. Bahkan dengan metode ini, kita bisa juga mengajarkan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah metode yang sederhana, praktis, dan kemudian punya efikasi atau tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Yang selama ini sudah kita coba praktekkan, dan alhamdulillah hasilnya juga bukan hanya penyakit-penyakit yang akut gitu ya, tapi juga kronis juga alhamdulillah bisa kita tangani. Dan untuk saat ini kita mencoba memperkenalkan sebuah metode yang dikenal sebagai dengan korespondensi Bapak Ibu. Jadi konsepnya bahwa pada diri manusia, masih kecil suaranya? Sudah Sudah bagus, ya? Pak. Sudah oke, Pak. Sudah jelas. Oke. Jadi ada konsep similarity atau kemiripan, ya, bahwa tubuh besar kita ini itu ternyata ada tubuh kecilnya, dan itu menurut penelitian Prof. Pak Jiu itu ada di tangan dan kaki, ya. Kalau selama ini Bapak Ibu mengenal pijat, kemudian refleksi, nah itu adalah bagian dari sebuah teknik yang selama ini sudah kita ketahui. Hanya saja memang agak berbeda dengan itu, ya. Letak-letaknya agak susah kalau kita belajar refleksi umpama, karena tidak sistematis menerangkannya, dalam artian letaknya akan sulit untuk dihafal atau dipahami. Nah, di Sujok itu alhamdulillah Prof. Pak Jiwu sudah bisa mensistematisasinya menjadi lebih sederhana. Contoh, jadi beliau menemukan pertama kali bahwa sesungguhnya jempol, ini jempol,
itu mirip dengan kepala. Ya, jempol ini mirip dengan kepala. Ya. Kemudian itu dari mana? Nah, ternyata dari ruas kepala ini ada dua kan? Ada leher dan tulang tengkorak kepala. Nah, ini ternyata hanya cukup di dalam sujud itu kepala itu ya cuma di jempol. Baik di jempol tangan maupun di jempol kaki. Ya, apakah sisi depan atau kan sisi belakang? Jadi kalau depan berarti ini, belakangnya ini. Jadi menurut penelitian beliau bahwa ada kemiripan yang sangat di tangan dibanding organ-organ yang lain. Meskipun sudah kita ketahui bahwa ada sistem pengobatan yang menggunakan telinga, bahwa telinga ini sangat mirip dengan bayi, ya, tubuh bayi yang terbalik ya, kepala ada di cupingnya, kemudian di sini adalah organ-organnya, kemudian di dalam juga organ dalamnya, dan itu ada. Ataupun kita kenal juga dengan scalp. Jadi kulit kepala ini sangat mirip juga dengan organ-organ yang ada. Atau tadi refleksi dan yang lain. Nah, Sujok itu meneliti kurang lebih, beliau mencoba meneliti dari tahun 53 sampai tahun 71. Kurang lebih 20 tahun beliau meneliti bagaimana tangan ini ternyata sangat mirip dengan tubuh besar kita. Dan itu dibuktikan dengan tadi, seperti halnya orang menemukan bahwa telinga ini mirip dengan tubuh besar. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita amati. Jika tangan saya seperti ini, Bapak Ibu, mungkin kelihatan layarnya? Kelihatan ya? Ini dua, saya renggangkan jari saya. Kemudian yang dua jari ini saya tempelkan di tanah. Ini kalau saya gambarkan tanah, maka dia seperti ini. Maka dua jari yang menempel di tanah ini adalah kaki. Ya, ini kaki. Kemudian yang menggantung ini, dua jari yang menggantung itu adalah tangan. Dan yang paling tinggi jempol ini adalah kepala. Nah, ini penelitian beliau disebut dengan korespondensi standar. Baik tangan kiri, kemudian tangan kanan, ini sama. Jadi dua bagian yang menyentuh lantai itu adalah kaki, kemudian yang menggantung tangan, dan ini adalah kepala. Nah, dilihatnya dari mana? Beliau melihat diantaranya satu yang bisa kita jelaskan dalam kondisi ini adalah ruas-ruas tulangnya. Jadi ruas-ruas tulang ini, ya tangan ini kan ada tiga ruas ya, tiga ruas besar. Mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan, kemudian dari pergelangan tangan sampai siku, dari siku sampai bahu. Nah itu tiga ruas. Nah tangan, ini korespondensi tangan, ini pun tiga, ya ada tiga ruas. Nah ini tiga. Yang kemudian yang tangan sebelah juga tiga. Nah di kaki sama. Di kaki ini ada tiga ruas. Ya, ruas pertama ini dari ujung kuku ini sampai mata kaki. Kemudian dari mata kaki sampai dengkul. Nah ini dengkul. Dan yang ketiga dari dengkul sampai hip joint. Ya, ini juga tiga. Jadi 1, 2, 3. Nah ini ternyata mirip dengan tubuh besar. Ya, tadi tubuh besar ada tiga ruas, tangan, kaki juga tiga ruas. Kemudian di tubuh kecil ini pun sama tiga ruas. Adapun kepala tadi itu adalah bagian yang pendek. Jadi hanya dua ruas. Jadi tengkorak kepala sama tulang leher. Dan ini pun kalau kita lihat jempol kita, itu pun cuma tiga ruas. Dua ruas, maaf.
Jadi ruas pertama sama ruas kedua. Nah, berdasarkan penelitian beliau, dengan adanya kesamaan tadi atau similarity tadi, atau juga bisa disebut dengan korespondensi, maka ketika ada dua benda yang sama, maka resonansinya atau vibrasinya itu akan semakin cepat. Jadi contoh, kalau kita pengen nerapi kepala pusing, cukup cari di jempol, tinggal di bagian mana yang sakit. Jika di bagian depan, maka kita cari titik nyerinya di sini. Ketika ketemu titik nyerinya, kemudian kita pijat, bisa dengan tangan, ya, bisa dengan bantuan alat, mungkin seperti ini, ada probe gitu. Kemudian kita cari yang korespondensi atau yang mirip letaknya dengan tempat nyeri, ya. Contohnya ini sebelah kanan, pelipis kanan. Kemudian saya dicari di sebelah kanan, ketemu titik nyerinya, kemudian saya pijat dia, maka nyeri di kepala akan hilang. Jadi ketika kita persis bisa menemukan titik nyeri di kepala kecil kita di jempol, maka ketika nyeri di sini hilang, maka nyeri di kepala pun akan hilang. Nah, seperti itu. Apakah dia di depan ataukah dia di belakang. Nah, sama dengan anggota tubuh yang lain. Apakah tadi dengkul, tumit, mata kaki, ataukah jari-jari, itu tinggal kita sesuaikan saja. Mana yang sakit di tubuh besar, kita cari di tubuh kecil, ketemu titik nyerinya, kemudian kita lakukan terapi dengan pijatan, ya. Pijatannya bisa diputar, bisa tekan atas bawah, dan nyerinya hilang, maka tubuh besar pun akan hilang nyerinya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di kertas ini, kertas saya ini bisa dilihat, Bu? Ada ya? Jadi konsepnya tadi adalah ketika tubuh kita sakit, tubuh besar, maka dia mengirim sinyal. Jadi seperti sinyal apa ya? Telepon atau listrik ya. Nah, ini dia kirim sinyal ke seluruh bagian tubuh konsepnya. Jadi jika tubuh sakit, maka dia kirim sinyal. Dan sinyal itu dalam sujok ditangkap di tangan dan di kaki. Meskipun sinyalnya dikirim kemanapun. Ya, Bapak Ibu kan tahu ada tadi di telinga, ya, ada di kepala, kemudian ada juga di badan, ya, makanya dipijat bisa, dikerok bisa, ya, atau di bagian tubuh yang lain. Nah, dalam sujud kita hanya pakai tangan dan kaki. Satu tadi dia sangat mirip, ya, dengan tubuh besar. Yang kedua, ternyata kenapa ini sangat efektif? Nah, ternyata tubuh ketika sakit tadi dia mengirim sinyal berupa apa? Gelombang listrik atau gelombang elektromagnetik, ya, ke seluruh bagian tubuh. Sehingga tinggal apakah nanti mau diterapi pakai pengobatan apapun itu bisa. Nah, ketika gelombang elektromagnetik tadi diterapi, yang kita rasakan berupa titik nyeri, ya, nyeri. Biasanya nyeri itu ada di mana aja. Nah, dalam sujok kita temu di tangan dan kaki. Ketika kita terapi dengan pijatan misalnya, maka dia akan mengirimkan lagi sinyal balik berupa gelombang elektromagnetik juga yang disebut dengan CEW. CEW ini Pure Electric Wave. Nah, inilah yang menyebabkan kesembuhan pada diri setiap individu, bahkan termasuk binatang.
Jadi di antaranya Prof. Giu juga meneliti konsep ini yang ada pada hewan. Sehingga hewan juga punya metode mengobati diri sendiri. Nah, manusia pun sama. Tadi ketika dia sakit, dia mengirimkan sinyal berupa rasa nyeri ke seluruh bagian tubuh. Dan ketika sinyal baliknya tadi terjadi, maka dia akan kembali ke tubuh berupa pure electric wave. Ya, itu tadi mengapa ketika kita ketemu nyeri di kepala contohnya tadi, ketemu di sini Mama, kemudian kita tekan-tekan, ternyata nyerinya hilang di sini, maka nyeri di kepala pun ikut hilang. Nah, itu konsep yang pertama, bahwa sangat mirip. Yang kedua adalah tangan dan kaki itu yang sangat sering kita pergunakan untuk apapun aktivitas kita. Ya, baik bekerja, memegang, ya mengangkat, mengambil barang, memukul, sehingga kemungkinan untuk terjadinya CEW itu sangat besar dibanding yang lain, maksudnya ya, bahwa kita bisa mengobati menggunakan kepala, menggunakan telinga, atau menggunakan badan, tapi anggota tubuh itu sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar. Benar ya? Nggak pernah kita megang-megang telinga atau mijat-mijat telinga, jarang sekali. Nah, tapi ketika kita menggunakan tangan dan kaki, itu sangat sering. Bahkan kondisi duduk saat ini pun saya bisa menulis ya seperti ini. Nah, sehingga itu tadi mengapa ketika tadi dia sangat mirip, kemudian dia sangat sering beraktivitas dengan dunia luar atau bersentuhan dengan dunia luar, sehingga kemungkinan terjadinya CEW ini sangat besar. Nah, jadi ini yang salah satu konsep yang digunakan ketika sujok dalam pengobatannya. Dan kita tadi bisa menggunakan apa saja, termasuk tangan saya ini saya warnai, ini ada maksudnya masih. Ya, kita bisa menggunakan pijatan, menggunakan alat, menggunakan tangan, ya, bisa pijatan seperti ini, ya bisa diketuk seperti ini, apapun, termasuk pijatan yang seperti mencubit di bagian-bagian yang related dengan anggota tubuh atau organ dalam. Jadi ini gambaran, Bapak Ibu. Kalau ini tadi kepala, ya ini kepala, maka ini batas dagu. Ini batas dari leher. Oke. Kemudian ini kalau mau kita ketahui kepala kita ada di mana, mata dan sebagainya, ini kita bisa bagi dua. Nah ya, ini adalah mata. Kemudian ini adalah hidung, dan ini mulut. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibagi tiga. Kemudian telinganya di mana? Nah ini telinga. Ya, telinga kanan, telinga kiri, sini. Nah ini apa? Berarti ini adalah bagian dari tenggorokan ya. Ini kita bagi tiga juga. Maka tengah-tengahnya ini adalah laringnya. Jadi kotak suara ada di sini. Tiroid ada di sini. Ini tiroid. Jadi kita bisa cari mana bagian anggota tubuh kita yang sakit, kemudian kita cari korespondensinya atau similarity-nya, letak yang sakit. Ketika ketemu titik nyerinya di sini, kemudian kita lakukan pengobatan dengan pijatan, insya Allah ketika nyerinya hilang, maka tubuh besarnya juga akan hilang sakitnya. Nah contoh saya ini sakit gigi Mama. Tinggal cari apakah bagian atas, bagian bawah, ya atau kanan atau kiri, disesuaikan dengan posisi gigi yang sakit misalnya. Jadi contohnya kalau gigi itu ini mulut seperti ini, kita bisa bagi seperti ini.
Ini 8 gigi, ini juga 8, kita bagi 8 ya. Tinggal disesuaikan. Apakah dia di sisi kanan, sisi kiri, atas, atau bawah. Ini juga bisa kita seperti itu. Nah, karena dia kecil, kita bayangkan seperti itu. Nah. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah sudah kita praktekkan ya. Khususnya di rumah dengan kondisi COVID seperti ini. Enggak mudah kita untuk keluar berobat ya. Untuk sakit-sakit ringan kita bisa melakukan dengan ini. Ya, dengan menggunakan probe. Sakit gigi anak bisa kita lakukan, dicari aja. Apakah dia sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Atau hidungnya ya buntu, atau matanya yang sakit, timbilan atau apa ya. Itu bisa. Jadi banyak case yang alhamdulillah bisa kita terapi cepat. Ya, ketika ada mata merah, kemudian ada mulai kayak ada bintitan gitu, itu bisa kita cari apa dia di mata kanan atau mata kiri. Kemudian kita tekan, ketemu titik nyarinya, antara 1 sampai 5 menit penekanan. Itu alhamdulillah Bu, banyak case yang bintitannya merah besar itu kempes dan hilang. Hanya di sini pengobatannya. Jadi nggak mesti harus di mata besarnya lagi yang kita obatin. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini adalah bagian dari diafragma. Ya. Kalau ini tadi bagian organ dalam seperti itu, maka kalau kita tarik garis seperti ini, ya, kemudian ke bawah, maka di sini adalah paru-parunya. Nah, ini paru-paru. Ya, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ada sesak nafas, ya, ataupun mulai merasa nggak enak dengan sistem respirasi, kita bisa tekan seperti ini. Ya, lakukan penekanan sampai warnanya ini menjadi kemerah-merahan. Nah, ini adalah bentuk juga kita proteksi Bapak Ibu ketika kondisi sekarang. Ya, di mana kita tahu pandemi ini belum berakhir. Dan bagaimana teknik kita melindungi diri, kemudian ketika ada gejala-gejala yang mulai tidak enak di paru, kemudian di sistem pernafasan kita proteksi diantaranya dengan pemanasan seperti ini. Nah ini. Ya, cari titik nyerinya. Ketika ada titik nyerinya di sini, nah ini yang jadi fokus kita. Ya, kalau memang ada gejala mulai ada flu, pilek, dan sebagainya. Kalau tidak, ini adalah usaha preventif kita. Ya, ada 3 bagian yang penting untuk tiap hari bisa kita lakukan proteksi. Pertama adalah paru-paru. Yang kedua adalah laring. Ya, ini laring juga. Ini juga harus ya, ketika mulai nelen sakit, nggak lancar nelen, ini bisa kita lakukan di sini. Nah, yang ketiga apa? Hidungnya. Nah, ya. Ini adalah organ-organ protektif yang bisa kita lakukan untuk usaha-usaha defensif kita bertahan, termasuk pengobatan jika mulai dirasakan gejala gangguan di sistem pernafasan. Ini 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini adalah gambaran organ-organ yang bisa kita pakai hari-hari Bapak Ibu ketika memang kita membutuhkan dalam kondisi saat ini. Nah, jantungnya di mana? Nah, di sini jantung. Ya, jantung itu sepertiga di kanan, tapi 2/3 di kiri. Nah, ini jantung. Ya, untuk gangguan-gangguan jantung pun sama. Kita cari titik nyerinya, kemudian kita lakukan terapinya dengan pijatan. Bisa pakai tangan, bisa ya. Jadi kalau memang tidak memiliki alat bantu, kita bisa menggunakan tangan. Nah, jadi ini gambaran bagaimana tadi anggota tubuh termasuk organ dalam cukup nyarinya seperti ini. Sebagaimana gambaran organ besar kita yang ada di tubuh.
Jadi nggak pisah-pisah ya. Ada nanti paru di sini, paru ini enggak. Ini sangat sistematis, sangat sederhana. Ketika Bapak Ibu paham letak organ besar anatomi, kemudian tinggal pindahkan saja. Kalau sudah ketahui ini kepalanya, berarti ini adalah organ dadanya. Organ perutnya mana? Nah, organ perut ada di sini. Ya. Gambarannya kalau di sini tadi adalah jantung, maka di sini adalah lambungnya. Ini gampang kita bagi 3 garis seperti ini. Sama sisi, sama. Jadi semua dibagi 3 tadi ya. Maka kita buat tanda tanya di sini, maka ini adalah lambung. Ini lambung. Jadi untuk gangguan-gangguan lambung, Bapak Ibu bisa cari di sini. Persis di bawah jantung tadi. Ya, cari mana bagiannya yang nyeri. Ada tumpang tindih, iya, ada namanya tumpang tindih tadi. Karena memang letak jempol kita ini miring ya. Nah, nanti dalam sujud secara lebih detail akan diajarkan lebih dalam anatomi tubuh, baik di sistem standar ini maupun sistem-sistem yang lain. Jadi kita ada sistem standar, basic, ada sistem jejari, bahkan di ruas. Ya, itu sangat luar biasa, Sujok bisa menemukannya. Nah, kemudian di tubuh besar kita punya hati. Hati itu ada di sebelah kanan tubuh. Maka ini adalah hati kita. Nah, ini hati. Ya. Ketika kita paham letak lambung, maka ketemu hati. Hati di sebelah kanan dari lambung. Nah, empedu adalah dekat dengan hati. Nah, ini seperti ini. Kemudian pankreas. Pankreas ada di bawah lambung. Nah, ini pankreas. Ya. Jadi segampang itu bagaimana kita paham anatomi tubuh besar, tinggal kita pindahkan dia di tubuh kecil. Kemudian limpanya di mana? Limpa ada di kiri dari lambung. Jadi ada overlapping atau tumpang tindih antara paru, jantung, dan lambung serta limpa. Nah, kemudian usus besarnya dari mana? Nah, usus besar kita tarik dari usus umbai cacing atau appendix ya. Kemudian dia seperti ini. Terus dia sigmoid ke bawah. Jadi ascending, transversal, descending, sigmoid. Nah, ini adalah usus besar kita. Jadi kalau ada gangguan usus besar, konstipasi seperti itu, kita cukup lakukan pijatan dari ini bawah ini ke atas, terus transversal dia mendatar seperti ini, kemudian menurun, kemudian sigmoid, kita ikuti saja. Itu insya Allah gangguan-gangguan buang air besar itu bisa kita atasi dengan pijatan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan beberapa kali ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan dengan buang air besar, lakukan pijatan ini 10 sampai 20 kali. Itu insya Allah Bapak Ibu nanti langsung ke belakang. Ya, ini. Nah, usus kecilnya di mana? Nah, di sini. Ini usus kecilnya. Ya, ini gangguan-gangguan usus kecil lakukan di sini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana tadi tubuh besar kemudian dipindahkan di tubuh kecil. Ya, baik tadi ini kaki, kemudian ini adalah tangan, dan ini kepala. Jadi persis tadi seperti kalau kita seperti ini, ya, ini adalah kakinya, kemudian tangannya, dan kepalanya. Jadi seperti orang yang jalan seperti itu. Nah, ini ya. Kanan kiri sama. Nah, pertanyaannya, kalau saya pakai tangan kiri, mana kaki kiri saya, mana tangan kiri saya? Kalau yang pakai tangan kanan, mana kaki kanan dan tangan kanan? Nah, patokannya gampang. Patokannya adalah jempol. Ya. Ketika ini jempol kiri, maka ini pasti adalah tangan kiri
dan ini kaki kiri. Dan ini adalah sebelahnya. Ya. Jadi ini jempol, ini kepala, ya. Kemudian ini tangan kiri, ini adalah kaki kiri. Kalau yang sini, ini adalah kepala, maka ini adalah tangan kanan dan ini kaki kanan. Yang ini apa? Ini adalah tangan kiri dan ini adalah kaki kiri. Yang sini, ini kepala kiri, ini tangan kiri, ini kaki kiri, ini tangan kanan, ini kaki kanan. Nah, penggunaannya, karena konsepnya adalah similar, mirip, semakin mirip, maka semakin besar reaksinya. Contoh, kalau yang sakit sisi kanan, atau tangan sebelah kanan sakit, maka yang paling cepat reaksinya adalah Bapak Ibu pilih tangan kanan dan menggunakan tangan kanan. Apakah tangan kanannya sakit di sisi ini atau di sisi ini? Nah, tinggal cari sisinya. Ini adalah sisi dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini sampai di sini ya, siku. Kemudian sini sampai atas. Itu di sini. Kita tinggal cari apakah ini sisi yin atau sisi terang. Ini adalah sisi yang gelap. Jadi ini sisi terang, maka ini sisi gelapnya. Semudah itu. Jadi kalau sisinya ini yang sakit, kita bisa cari di sini. Kalau sisi yang ini yang sakit, maka carinya di sini. Mana yang paling nyeri? Ya, itu mengapa kita juga memerlukan alat diantaranya untuk mencari bagian yang nyeri agar lebih mudah. Nah, ketika ketemu, maka itu yang kita jadikan fokuskan untuk dilakukan pemijatan. Nah, seperti itu. Jadi menggunakannya jauh lebih mudah, jauh lebih praktis, dan alhamdulillah pelajaran atau pembelajaran kita di Sujok ini itu diajarkan atau dipelajari bukan hanya mereka yang punya basic ilmu kesehatan atau kedokteran, tapi di luar itu pun mereka yang belajar dan tidak memiliki basic kesehatan atau ilmu kedokteran, alhamdulillah itu bisa memahaminya juga sama cepatnya. Ya. Jadi kita bisa sampai saat ini mengajarkan banyak ibu rumah tangga, kemudian guru-guru juga, termasuk siswa-siswanya, untuk secara mandiri, jika ada keluhan-keluhan yang praktis, yang hari-hari biasa dihadapi, itu bisa dibantu dengan secara cepat menggunakan metode ini. Nah, ini yang salah satu mungkin kelebihan dari metode Sujok yang sudah coba kita sosialisasikan selama ini. Nah, ini tadi adalah gambaran-gambaran bagaimana ketika kita mengobati atau mencoba melakukan terapi terkait dengan anggota tubuh, termasuk organ dalam, nah termasuk tulang Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu ini adalah kepala, ya tadi, maka tulang cervical itu ada di sini. Ya, ini cervical 1, ini adalah cervical 7. Jadi cervical 1 sampai cervical 7 bisa kita cari di sini. Jadi kalau ada yang gangguan-gangguan cervical, bisa kita cari mana yang paling nyeri. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan terapi mandiri. Ya. Nah, seperti ini. Mana yang paling nyeri? Nah, lebih tepatnya lagi jika memang punya laporan medis, patologisnya mungkin di C1 atau C4, itu jauh lebih baik. Kita tinggal mencari persisnya di mana. Tapi kalau tidak mengetahui, kita bisa mencari satu-satu. Nah, ini ya. Ini untuk tulang serviks. Di bawahnya lagi apa? Nah, dari sini sampai ada tulang di sini.
Ya, ini pankreas. Ya, ini. Nah, ini adalah torakal 1, ini torakal 8. Di torak 8 di sini persis ada yang dekoknya. Nah, ini torak 8. Ini torak 1. Ya, tinggal cari ada di mana nyerinya, sakitnya. Nah, kemudian secara gamblang lagi kita coba lagi, ini torak 9. Nah, kemudian ini adalah tulang ekor. Ya, kalau kita garis tengah seperti ini, maka ini adalah tulang ekornya di sini. Ya, koksik ada di sini. Nah, tinggal cari. Kalau ada ambeien, nah cari juga titik nyerinya di sini. Ya, ini bisa untuk mengobati ambeien. Ya, kalau memang ketemu ada masalah dengan ambeien. Mana yang paling nyeri? Nah, ya, kalau di sini adalah torakal 9, kurang lebih di sini adalah tokar 12. Nah, letak ginjal kurang lebih di sini. Ya, ini kalau kita tarik garis dari sini, maka ini ginjal. Ini ginjal kurang lebih di sini. Ya, antara torakal 11 dan torakal 12. Lebihnya apa? Berarti lumbar, kemudian ini sakral. Ini lumbar 1, 2, sampai 5, sakral 1, terus sampai tulang ekor. Nah, ini gambaran-gambaran bagaimana Prof. Pak Jiwu berdasarkan penelitian beliau bisa menggambarkan bahwa bagian-bagian tubuh tadi, baik tubuh luar, bagian organ dalam, termasuk sistem rangka tulang, itu digambarkan dengan persis dan detail. Dan alhamdulillah banyak keluhan-keluhan di sekitar tulang ekor, ya, saraf kejepit. Tinggal kita cari aja titik nyerinya di mana di sini. Ya. Jika memang memiliki laporan patologis lab dari dokter, lebih pas lagi kita untuk menentukannya. Tapi jika tidak, ya kita bisa mencarinya sendiri. Nah, teknik pengobatannya pun banyak sekali Bapak Ibu dalam sujok-sujok. Ya, kita bisa menggunakan pijatan, kita juga bisa menggunakan pemanas. Mungkin tahu pemanas Bapak Ibu? Dengan moksa, ya. Ini moksa batang, ya. Kita panasi gitu, kemudian kita tinggal alirkan panasnya di mana bagian tempat yang sakit. Itu bisa. Apakah di sistem tulang, ya, ataukah di ginjal, ataukah tadi di tulang leher, atau bagian belakang kepala. Jadi otak itu ada di sini ya. Ini otak semua Bapak Ibu. Nah, ini otak semua. Ya. Tinggal apakah di mana? Atau di depan. Ya. Tadi termasuk pemanasan paru. Ya, paru dipanasi dengan moksa, sangat bagus. Kemudian laringnya, kemudian sistem hidungnya, atau organ yang lain. Jadi kita bisa melakukan dengan diantaranya lagi dengan pemanas, ya, dengan moksa. Jadi sistem apapun Bapak Ibu yang sudah kenal terkait dengan teknik pengobatannya, alatnya itu bisa dipakai di sini. Tinggal kita melakukannya di organ mana sesuai dengan keluhan yang kita jumpai. Apakah tadi di organ luar ataupun organ dalam. Nah, ini adalah teknik umum yang biasa kita pakai hari-hari Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tadi tahadus binikmah pada Allah bahwa dengan sistem ini kita bisa banyak membantu orang lain. Ya, tanpa harus sulit-sulit memahami struktur organ dalam yang ada di tubuh besar. Ya, kita paham letaknya saja, kita sudah bisa membantu. Ya. Dan juga tidak ada efek negatif Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini bagian tubuh yang jauh. Ya, kalau Bapak Ibu menerapi di badan sendiri, ya mungkin di punggung atau di perut, itu kan dekat dengan organ. Tapi ini jauh. Ya. Bahkan pengobatan ini pun sangat aman buat ibu-ibu yang hamil ya. Ini juga sama.
kita bisa menggunakan satu teknik lain dalam sujok, diantaranya dengan menggunakan seed atau biji-bijian seperti ini. Ya, ini kita juga udah siapkan biji-bijian Bapak Ibu. Jadi bisa biji apa saja. Ya, biji kacang hijau, kemudian biji jagung, kemudian kacang merah, merica, ya. Ini apa? Kenapa bisa kita pergunakan? Nah, ini sedikit penjelasan, mungkin gambaran umum yang bisa kita terangkan Bapak Ibu, bahwa ternyata biji-bijian itu dia memiliki potensial energi. Potensial energinya berupa apa? Daya kecambah. Ya, dia punya kemampuan hidup dari satu biji ini, biji kecil ya gambarannya, dia bisa jadi pohon durian besar, jadi pohon kelapa dan sebagainya. Jadi dia memiliki daya tumbuh, dan daya tumbuh ini ketika kita letakkan di organ yang sakit, ya, contohnya mungkin ginjal, Mama. Sakit ginjal ya, karena faktor usia dan sebagainya, kita bagus menggunakan kacang merah. Ya, kacang merah ini bisa kita pasang di korespondensi ginjal seperti ini, dan dia akan bekerja dengan sendirinya, ya, dengan konsep apa tadi, vibrasi energi, bahwa daya tumbuhnya tadi kita serap, dan penyakit kita diserap oleh biji-bijian ini. Ya, setelah ibu menggunakan atau memasang dengan bantuan selotip ya, jadi pergunakan selotip untuk bisa menempelnya. Nah, disesuaikan dengan ukuran ya, selotip juga ada yang besar, ada yang kecil Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh, kita pasang dia selotip seperti ini, kemudian taruh di korespondensi ginjal tadi, nah pasang seperti ini. Dan ini akan terjadi vibrasi energi tadi. Jadi daya tumbuhnya, energi potensial kita serap, kemudian sakitnya kita diserap oleh biji-bijian. Sehingga biji-bijian ini, jika Bapak Ibu pasang maksimal 24 jam, tergantung kondisi sakitnya ya, itu maka dia akan rapuh setelah itu. Biji-bijian yang tadinya keras seperti ini, akan rapuh Bapak Ibu. Ya, dia akan getas, mudah hancur. Jadi karena dia energinya sudah habis, sudah terjadi vibrasi dan resonansi energi di organ-organ tubuh kita, terutama yang sakit. Nah, seperti itu. Sehingga bijian apapun itu bisa kita pergunakan untuk teknik pengobatan sujok ini. Jadi sangat praktis, bumbu dapur yang ada di rumah itu bisa untuk membantu kita mengembalikan kesehatan tanpa harus dimakan atau diminum. Sederhana ya, yang bisa kita gambarkan pada kondisi ini. Seperti ini menggunakan, kemudian hidung, itu menggunakan merica. Ya, merica hitam ini. Ini dia punya energi panas yang ketika kita letakkan di organ-organ yang terkait dengan respirasi sistem, itu akan membantu memproteksi dan kesembuhan jika memang punya gejala-gejala ya terkait dengan gangguan sistem pernafasan. Nah, contoh seperti ini hidungnya seperti itu kita pasang. Kemudian di laringnya juga bisa kita pasang. Nah, ini di samping tadi pijatan memang kita butuhkan untuk menemukan titik nyeri, selanjutnya pengobatan kita cukup dengan memasang biji-bijian. Ya. Disesuaikan dengan tempat yang memang mengalami gangguan atau punya masalah dengan kesehatan. Nah, parunya juga sama. Pasang di sini dan di sini. Ada satu teknik lagi yang juga
punya daya pengobatan yang besar, diantaranya untuk gangguan sesak napas, ya, kemudian ada mungkin parunya ada air dan sebagainya, itu bisa dipasang di sini dengan bawang putih, Bapak Ibu. Jadi bawang putih ini alhamdulillah banyak bantu teman-teman yang punya masalah dengan gangguan di paru atau batuk yang sudah lama tidak sembuh-sembuh atau sesak napas yang berat karena faktor adanya air di paru. Nah, itu bisa kita pasang. Jadi ambil satu siung kecil dari bawang putih, kemudian kita belah dua. Kulit arinya jangan dilepas, ya. Kulit arinya jangan dilepas, masih diliputi kulit ari, kemudian kita belah sehingga dia kalau dibelah dua itu seperti hampir mirip seperti paru. Nah, seperti paru seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan di paru, korespondensi paru dengan bantuan selotip, ya. Apakah selotip kecil atau besar, apapun, selotip pun apapun mereknya, kita nggak jual merek. Nah, silakan dipakai, kemudian ketemu gini di parunya, kemudian dipasangkan. Itu alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa case yang punya masalah dengan paru-paru itu bisa terbantu dengan pengobatan ini. Jadi korespondensi paru, kemudian letakkan bawang putih di situ. Nah, ini alhamdulillah ini tinggal kita manfaatkan sebuah metode ini. Metode yang murah, mudah, sederhana, namun juga memiliki daya efektivitas yang sangat tinggi. Nah, ini adalah gambaran awal bagaimana sujok itu dipelajari dan diajarkan. Dan alhamdulillah juga banyak dokter medis yang juga sudah belajar sujok, bahkan beliau mendalami dan mempraktekannya dalam kesehariannya. Dan hasilnya pun alhamdulillah Bapak Ibu dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi ini adalah gambaran untuk Bapak Ibu bagaimana mengenal sujok secara garis besar, apa itu sujok, kemudian kenapa dia bisa menggunakan pijatan, kemudian dia menggunakan seat, atau nanti dia bisa menggunakan, kita bisa menggunakan magnet, ya. Jadi magnet di sujok juga kita diajarkan pengobatan menggunakan magnet, ya. Nah, ini magnet, ada magnet batang, kemudian ada magnet star, kemudian ada magnet biol. Ini ada jenis-jenis macam-macam magnetnya. Kemudian juga ada magnet bulat seperti ini. Ini juga diajarkan teknik penggunaannya. Nah, ini ada yang kuning, ada yang putih seperti ini. Ini kita bisa menggunakan magnet-magnet untuk juga melakukan terapi. Kalau memang yang punya basic TCM atau akupuntur dan ingin menggunakan style, gaya akupuntur menggunakan sujok, itu juga kita menggunakan jarum yang kecil dan juga diantaranya alat bantu. Jadi ini bisa kita letakkan, taruhlah di sini tadi di betisnya atau di matanya di sini, cukup di sini ya. Jadi tanpa harus terapi di organ besar. Karena nanti juga diajarkan meridian di sini ada, ya, sistem-sistem energi tubuh. Kalau di tubuh ada sistem meridian besar, maka di tubuh kecil pun ada sistem meridian kecilnya. Nah, itu pun diajarkan secara lengkap. Nah, bahkan kita bisa menggantinya dengan warna, biji, kemudian magnet, ya, pijatan, moksa, atau kalau memang masih senang menggunakan jarum juga bisa. Ya, jadi buat mereka yang punya kendala sekarang untuk memperpanjang izin penggunaan akupuntur, ya karena harus sekolah lagi, maka diantaranya bisa tetap melakukan praktik, diantaranya bisa menggunakan magnet ya. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi ini gambaran
Bapak Ibu, bagaimana sujok ketika digunakan dari tangan dan kaki kita untuk kembali sehat, ya, termasuk preventif maupun kuratif. Itu insya Allah semuanya bisa dilakukan. Mungkin itu Bu Susi secara garis besar gambaran bagaimana sujok secara umum yang bisa kita jelaskan sekarang. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Herisa. Ini mohon maaf saya ada gangguan teknis tadi, jadi saya nggak bisa keluar video karena mendadak listrik mati di rumah nih. Oh, Oke, baik. Sebelum kita buka pertanyaan, saya akan coba screen share mengenai kelas sujok. Jadi dari tadi kan menarik sekali ya Bapak Ibu. Ternyata sujok itu nggak cuma sekedar color terapi, tidak cuma sekedar pengobatan melalui meridian, tapi ternyata banyak sekali menggunakan unsur alam ya. Kemudian menggunakan juga apa? Bisa menggunakan unsur alam karena kacang itu ada energinya, kemudian bisa menggunakan magnet, menggunakan wow banyak banget deh. Oke, bagi Anda Bapak Ibu yang mau tahu lebih jauh, Pak Heriza akan Sejok Indonesia bekerja sama dengan Suwana School akan membuka kelas tanggal 27, 28 Sabtu dan Minggu depan. Oke, untuk apa saja ini akan saya share. Silakan. Oke, jadi pembelajarannya nanti kita akan via online. Nah, ini materi-materinya. Ada pendalaman aplikasi Sujok, pendalaman korespondensi insek. Oke. Kemudian ada fasilitas dapat buku modul pembelajaran, sertifikat perpasi, member card perpasi. Kemudian yang tadi Pak Herisa kasih lihat ya ada apa? Ada biji dan lain-lain itu akan dapat semua. Oke, ini boleh dicatat untuk pendaftaran silahkan ke Bitly kelas Sujok atau menghubungi WhatsApp. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Saya akan masuk ke sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silahkan diketik di chat ya, supaya menghindari supaya tidak ribut di ruang kelasnya. Oke. Sebagian sudah dijawab ya. Gerakan yang digunakan untuk titik apakah memutar atau hanya ditekan pada titik nyeri saja, Pak? Oke. Jadi untuk teknik ya secara umum itu kita bisa tekan atau kita putar. Jadi Caranya micet ditekan atau diputar. ya. Jadi bisa tekan atas bawah bisa ya. Tapi yang umum memang putaran. Ya. Kalau di sisi yang yin, ini sisi yang terang, ya. Untuk menguatkannya itu kita putar searah jarum jam. Ya. Putarannya searah jarum jam itu untuk menguatkan. Nah, apapun organnya di situ, mau paru, mau hidung, mau mata, ya, mau jantung, ya, itu searah jarum jam, maka itu menguatkan. Berarti kebalikannya melemahkan, ya. Nah, kalau di sisi yang gelap ini, ya, maka untuk menguatkannya kebalikan arah jarum jam, ya. Untuk menguatkan arah balik sini, maka adalah kebalikan
arah jarum jam. Itu aja yang penting ya. Jadi kebalikannya kalau melemahkan adalah searah. Tapi yang perlu diingat adalah menguatkan saja. Jadi menguatkannya yang sisi yin itu searah jarum jam, tapi yang sisi yang kebalikan arah jarum jam. Ya, contoh dengkulnya di sini mama sakit. Nah, kalau mau dikuatin, kebalikan arah jarum jam. Gitu ya. Itu mungkin bisa jawab. Baik Pak, mungkin oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada syarat atau ketentuan dalam memilih biji terhadap organ yang dikeluhkan? Jadi secara umum ketika kita punya pemahaman Oke, kelihatannya ada gangguan teknis ya di Pak Heriza. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sambil menunggu saya share ini program-program di zona loka di Pak School sambil menunggu Pak Heriza join kembali. Silakan kalau misalnya ada yang berminat bisa menghubungi di nomor yang tadi ya, di nomor pendaftaran yang tadi silakan. Oke, Pak Heriza sudah bisa masuk kah? Pak Heriza? Baik Bapak Ibu sambil menunggu, ini ada beberapa free webinar seperti ini. Free webinar Rumah Suana itu diadakan setiap hari Jumat jam 2. Oke, kebetulan hari ini minggu ini karena Pak Herisa tidak bisa besok, jadi kita laksanakan hari Kamis. Tapi Bapak Ibu yang mau mengikuti free webinar itu kita ada setiap hari Jumat jam 2. Informasinya itu ada di ada di WhatsApp grup Rumah Suana. Jadi Bapak Ibu nanti yang kemarin sudah mendaftar, kemudian apa mengklik akan bersedia di di invite di grup Rumah Suana. Nanti di sana kita akan share.
Oke, ini adalah beberapa free webinars bulan Juni. Di bulan Juli kita masih punya banyak sekali free webinars. Ada free webinars untuk jamu massage. Kemudian ada free webinars juga untuk touch therapy atau kinesiologi. Kemudian ada budidaya jamur. Oke, ada budidaya jamur dan masih banyak webinar yang lainnya. Oke, Pak Angga, sebentar ya, kelihatannya. Suara saya cukup jelas kan? Jelas Bu, ini Pak Angga sudah masuk dan Pak Oke, Heri Pak sudah Angga masuk. sudah masuk ya. Oke. Mohon maaf, lagi banyak kendala teknis. Pak Angga. Oke, Pak Angga, Pak Herisa sudah siap untuk online lagi kah? Pindahin aja ya ke sini ya. Oke. Pindahin aja. Nah, coba. Tes 1 2 3. Oke, bagus. Masuk Pak suaranya Herisa. Bapak Ibu. Masuk, Pak. Terus Oke. nggak dengar suara. Suara saya terdengar, Pak? Tes 1 2 3. Iya, Pak. Tes. Bagus, jelas Pak suaranya. Bapak Ibu, mohon maaf gangguan sekarang dari kami. Listriknya mati mendadak. Sama Pak, di Dan sini juga mati bisa listrik. nyambung Kak. lagi nih. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Baik, Pak Herisa, kita lanjut saja ya. Bisa dengar suara saya? Jelas, Pak. Suara Masih saya nggak bisa terdengarkah? dengar Oke, kelihatannya masih gangguan teknis nih. Oke. Halo Bapak Ibu. Ya, Pak Herisa, jelaskah? Iya, jelas. Oke. Syukur alhamdulillah sudah masuk kembali. Kelihatannya memang sedang ada pemadaman listrik bergantian kali Pak. Karena di saya Mungkin juga, Bu. Di saya juga lagi mati listrik nih Pak. Jadi saya mau menggunakan genset ini, makanya tadi sempat kelempar keluar. Oke, baik Pak. Ya. Berikutnya apakah nanti link YouTube-nya? Ya, nanti link YouTube-nya kita share. Materinya juga nanti akan kita share. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Deta. Kita lanjut ke pertanyaan saja ya Pak ya. Ya. Oke. Saya menyusui otot lehernya kencang banget, dipijat di jempol itu, memungkinkan nggak buat Ibu menyusui? Iya. Jadi buat ibu menyusui, bahkan ibu yang hamil, itu nggak ada masalah Bu. Ya. Untuk ibu hamil, ibu bisa terapinya hanya menggunakan seat. Jadi sangat aman. Ya. Seat bisa dipergunakan untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, tidak menggunakan jarum, tidak menggunakan warna, tidak menggunakan magnet, ya, yang energinya memang besar. Jadi untuk seat dia homo energi. Jadi sangat aman buat ibu-ibu yang hamil. Adapun yang tadi ibu menyusui juga sama. Jadi ibu bisa cari bagian nyerinya di mana, apakah di sisi kanan ataukah di sisi kiri, ya. Tinggal kalau sisi kanan, ibu pakai tangan kanan. Kemudian sisi kanan, cari di situ. Ya kalau yang sakitnya sebelah kiri, pakai tangan kiri, sisinya yang kiri. Karena ini similar, ya mirip. Cari titik nyerinya di situ. Ketika ketemu titik nyerinya, nah ibu bisa lakukan dengan pijatan 1-5 menit. Ya cari yang paling nyeri Bu ya. Kalau 0 tidak nyeri, 10 sangat nyeri. Kalau bisa ketemu yang nomor 10, itu bagus. Tapi kalau ketemu 7 saja atau 6 saja, nah itu yang ibu pakai. Ya, ketemu di situ. Setelah ketemu nyerinya, ibu bisa lakukan pijatan. Kalau tidak mau dipijat, ibu bisa menggunakan biji-bijian.
ditempel, ya. Menggunakan kacang hijau, ya. Ibu pakai kacang hijau, kemudian ambil plester, tempel di situ. Nah, tadi pertanyaan biji-bijian itu, bijian mana yang bisa pergunakan? Nah, yang umum adalah semua yang memiliki daya hidup atau daya kecambah itu bagus. Di antara semua itu, satu yang paling mudah buat kita pergunakan di rumah kita masing-masing adalah kacang hijau. Karena kacang hijau sangat murah, sangat praktis, mudah ditemukan, dan apapun kondisinya, ibu mau mengobati apapun keluhannya, setelah ketemu titik nyerinya, pasang dengan kacang hijau. Sampai kapan? Maksimal 24 jam. Ya. Setelah itu baru ganti yang baru. Kalau ada mau mandi, atau cuci-cuci, atau sholat, atau wudhu, copot dulu, kemudian pasang lagi. Ya, baru ganti yang baru setelah pemakaian 24 jam. Ya, seperti itu. Itu mungkin, Bu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi buat urusannya dengan bumil nih Pak Herisa. Kelihatannya banyak Ya. di sini. Apakah teknik sujok bisa memperbanyak ASI? Dan bolehkah Bisa. dilakukan pada ibu hamil atau siapa saja yang tidak boleh melakukan sujok? Ya. Jadi ini bisa digunakan siapapun, Bapak Ibu. Ya, kalau sampai bayi sekalipun. Ya. Kalau selama ini ada pijat bayi itu di bagian belakang tubuhnya. Nah, sekarang kita hanya menggunakan tangan dan jari-jarinya. Ya, kalau bayi juga nggak mesti harus kita pijat. Karena ada teknik lain, kita bisa menggunakan warna. Nah, warna sini belum kita kupas dalam ya. Nah, warna itu bisa kita lakukan. Apakah dia susah buang air besar, BAB gitu ya. Tinggal di usus besarnya tadi kita warnai. Coklat misalnya. Itu bisa, dia bisa terbantu dengan untuk buang air besar. Termasuk bumil. Ya, kalau tadi untuk menambah susu, ya, itu bisa korespondensi, ya, korespondensi breastnya. Nah, itu dipasin di sini, kemudian dikuatkan, ya, bisa dengan putaran searah jarum jam, ya. Setelah itu kita pasang kacang hijau, ya, bisa 3 biji per masing-masing sisi kanan atau kiri. Nah, jadi 3-4 biji kacang hijau letakkan dengan selotip, tempel di situ yang menunjukkan korespondensi dari areal breast. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Ini pertanyaannya banyak sekali. Dipijat dulu baru pakai teknik biji-bijian atau langsung pakai biji-bijian? Kalau teknik moksa, bagaimana, ada aturannya nggak Pak? Oh ya, jadi bagusnya karena ini sistem korespondensi, maka kita harus cari titik nyerinya dulu, ya. Cari dulu mana yang pas. Yang kita cari, yang nyerinya, intensitasnya, kalau angka 0 tidak nyeri, 10 sangat nyeri, maka yang di atas 5, ya, angkanya di atas 5, mulai 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu intensitas nyerinya. Kalau bisa ketemu 10, sangat bagus. Jadi cari yang paling nyeri. Ketika paling nyeri, nah bisa Ibu lakukan pijatan 1 menit. Nah, kalau Ibu merasa udah cukup, maksimal 5 menit, udah cukup. Untuk selanjutnya, biarkan yang bekerja adalah biji-bijian. Ya, ini sampai kapan? Sampai keluhan Bapak Ibu sembuh. Jadi bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu.
tergantung sakitnya baru atau sudah lama. Kalau sudah lama, ya pasti butuh penanganan yang berkelanjutan. Ya, seperti itu, Bapak, Bu. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu, tolong yang tarif dan perincian tadi diulang. Kemudian di bawahnya ada dengan biaya 2,5 juta, fasilitas apa yang didapatkan? Oke, ini saya screen share, mohon izin screen share sekali lagi ya. Oke, bisa di Suaranya dua kan. Oke. Oke. Sepertinya tidak keluar. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Bu Melisa. Seberapa efektif terapi sujok, Pak? Pak Heriza? Terdengar suara? Suaranya terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, Sekarang kedengaran ya. Sekarang gambarnya juga sudah keluar. Iya, tadi tersembunyi. Jadi pembelajaran sujok itu tinggal kita pilih sampai tingkat bisa, mahir, atau ahli, Bapak Ibu. Ya, karena pembelajarannya sendiri bisa sampai levelnya sampai level 6. Ya. Dan ini kita bisa dalam banyak case, teman-teman yang case-case ringan, alhamdulillah sudah banyak, termasuk yang case-case berat, Bapak Ibu, ya termasuk stroke, kanker, ya kemudian sakit-sakit yang sangat spesifik. Nah itu juga kita diajarkan dengan teknik-teknik yang advance. Jadi kalau tadi seberapa besar efektif, ini luar biasa. Karena memang sujok itu sekarang ada di 53 negara, Bapak Ibu. Dan Indonesia adalah negara terakhir yang mencoba memasukkannya dengan standar sujok internasional. Jadi tidak usah dipungkiri, bahkan jurnal-jurnal ilmiahnya juga banyak sesungguhnya. Dan pusat-pusat penelitiannya pun ada di banyak negara. Jadi alhamdulillah untuk case-case yang berat pun efektif digunakan. Itu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bu Titi Mulyati, untuk durasi pemijatannya kira-kira berapa lama, Pak? Ya, untuk pijatan 1 sampai 5 menit aja. Ya, contoh, Ibu ketemu di dengkul, Mama, sakit dengkul. Nah, ketemu nyerinya sini, tekan aja 1 sampai 5 menit. Ya, setelah itu selesai. Sambil Ibu menekan atau memijat, Ibu minta yang sakit kakinya tadi merasakan ada perubahan nggak? Ya, mungkin tadi nyerinya sekitar 10. Sekarang setelah titik nyerinya ketemu, kemudian dilakukan pijatan, berapa berkurang? Kalau dia berkurang 50%, itu udah benar. Ya. Kalau kurangnya cuma 10, 20, bisa jadi ada titik lain yang lebih nyeri yang kita belum ketemu. Ya. Itu jadi cari yang paling nyeri. Ketika ketemu paling nyerinya, ciri titik paling nyeri itu ketemu, baru disentuh gini aja dia udah kesakitan. Ya, belum Ibu tekan, baru disentuh dia udah aduh gitu ya, atau nyengir gitu. Nah, ketemu titik itu, pijat, tanya berkurang nggak, hilang nggak. Ketika dia bilang hilang, ya udah selesai. Kalau memang sakitnya baru. Tapi kalau sakitnya lama, ya selanjutnya Ibu bisa pasang di situ seat. Jadi selain pijat, bisa dipanasi. Teknik moksa biasa aja, Bu ya.
bisa naik turun gitu, bisa diputar, bisa. Jadi apapun teknik MOSA yang Bapak Ibu sering biasa pergunakan, tinggal dipakai di korespondensi sujok ini. Jadi nggak ada perbedaan yang seperti yang lain. Sama putaran ke kanan tadi adalah menguatkan, putaran ke kiri adalah melemahkan. Seperti itu. Baik, Pak. Berikutnya, kalau telinga sakit, arah pijat kemana, Pak? Nah, telinga tinggal dicari Bapak Ibu, apakah di kanan atau di kiri, ya. Kalau sakitnya telinga kanan, pilih dulu tangan kanan sebelah kanan. Oke. Nah, ketemu paling nyeri. Nah, kalau nyeri itu mau kita tambah atau kita kurangi? Ya, pastinya kita kurangi ya. Kalau kita kurangi, jadi putarannya berkebalikan tadi. Ya. Kalau tadi sisi yin adalah searah jarum jam untuk menguatkan, maka ini adalah kebalikannya. Gitu ya. Jadi, kalau mengurangi adalah kebalikannya. Oke. Baik, Pak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mohon izin untuk share yang tadi, pertanyaan yang teman-teman, untuk di-share kembali. Baik. Nah, boleh dicatat atau difoto layarnya. Oke, ini adalah teknis pembelajarannya melalui video conference. Kemudian akan ada pendampingan intensif di grup WA. Jadi kalau ada permasalahan nanti bisa kita diskusi di grup WA. Kemudian sertifikatnya perpasi nanti akan bisa dilanjutkan ke ISA. Oke, ini materi programnya. Oke, kemudian ini tadi yang ada yang tanya fasilitasnya apa saja ini dapatnya. Jadi sebetulnya fasilitas yang didapat jauh lebih besar daripada harga yang dibayar ya. Oke, nah ini untuk pendaftaran silahkan langsung diklik diisi bit.ly Swana kelas Sujok atau bisa langsung WhatsApp ke 081282395531. Oke. Sekali lagi ya, untuk pendaftaran ke bit.ly Swana kelas Sujok atau WhatsApp ke 081282395581. Oke, baik. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Semoga sudah menjawab, tapi nanti informasinya akan saya share juga di grup Swana. Tadi ada yang bertanya belum di-invite di grup nanti Pak setelah acara webinar ini selesai akan di-invite. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Kalau beli kad sakit dipijat sebelah mana, Pak? Pak Herisa suaranya tidak keluar, Pak. Pak Herisa suaranya tidak keluar. Oke, Ya. sekarang keluar Bu. Ya, silakan. Oke, jadi untuk beli kad itu tinggal cari di sisi belakang berarti ya. Nah, dia di bawah dari tadi, di bawah leher, betul? Tinggal cari mana sisinya, apakah kanan ataukah kiri. Jadi, ini mati sendiri kenapa? Enggak ya. Jadi sisi kanan atau sisi kiri. Ya, cari titik yang paling nyeri apakah di kanan atau di kiri ya, di sini ya. Nah, ini ada torakal 1 sampai torakal 8 ada di sini Bapak Ibu. Kelihatan mungkin ya. Nah, tinggal cari dia di sebelah mana. Bawah leher ya, belikat kanan dan kiri. Ini garis tengahnya adalah garis tulang belakang. Nah, tinggal dicari apakah dia di kanan atau kiri. Nah, ketika ketemu titik nyerinya, ya selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih apakah mau dimoksa atau mau dipijat terus atau mau menggunakan seat biji-bijian. Nah, biji-bijian itu lebih gampang Bapak Ibu meskipun yang kita jelaskan kan baru potensi dari daya tambah. Bahwa sesungguhnya biji-bijian pun punya karakteristik dari bentuk, dari warna, itu juga nanti kita ajarkan Bapak Ibu. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada warna merah, ya, ada bentuknya kayak ginjal, ada bentuknya kayak jantung. Nah, itu juga bisa dipakai.
Jadi biji-bijian pun Prof. Pagjewu sudah bisa mengkategorikan biji-bijian itu energinya apa? Apakah dia energi wind atau dia energinya api? Itu juga sudah ada. Jadi alhamdulillah Sujok tuh secara sains itu bisa dibuktikan dengan banyak fenomena alam karena itu yang dicoba dicari oleh Prof. Pagjewu dan beliau sudah bisa menggolongkan golongan biji bulat itu energinya apa, kalau yang peang gitu itu apa energinya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti diajarkan lebih detail lagi jika memang menjadi ahli biji lah intinya gitu ya. Jadi ahli seed, jadi terapi seed, terapi biji-bijian atau terapi akar-akaran daun-daunan. Itu yang selama ini kita pergunakan untuk makan minum, ini sekarang hanya cukup ditempelkan di baik itu nanti belajar meridian, belajar organ, belajar sistem energi yang lain, semuanya akan diajarkan dan bisa kita menerapinya hanya menggunakan daun-daunan, akar-akaran, atau biji-bijian. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu. Baik, waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi Pak, sebelum kita tutup. Masih banyak pertanyaan. Oke, Pak, kalau hipertensi 145/100 bolehkah dipijat? Ya, kalau hipertensi kan bisa kita main itu sistem sirkulasi, ya. Apalagi kalau sudah lama, ya. Di antaranya yang paling gampang, yang biasa kita lakukan adalah dengan memberi warna di kepala. Jadi ini kepalanya diwarnai, Bu. Semuanya dengan biru. Ini biru. Jadi contoh seperti ini. Jadi untuk hipertensi itu bisa atau badan panas dan sebagainya itu cukup dibirui, dikompres lah intinya seperti ini. Ya, baik itu jempol tangan maupun jempol kaki, yaitu dilakukan warna biru. Ya, ini juga untuk membantu diantaranya untuk hipertensi, termasuk tadi jantungnya. Ya, suara kedengaran sekarang? Jelas Pak Heriza, jelas sekali. Oke, ada yang tidak terdengar. Nah, ini jantungnya juga bisa diwarnai dengan warna coklat. Ya. Nah, ini pakai warna gimana sih Bapak Ibu? Nah, nanti juga akan dijelaskan kenapa warna itu bisa kita pergunakan untuk terapi. Dan mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah belajar TCM, sudah pernah tahu warna organ ya. Organ jantung itu merah gitu ya. Organ lambung itu kuning. Nah, ini penerapannya di Sujok memang dipergunakan secara maksimal. Kalau selama ini kita pernah belajar, tapi nggak pernah ditahu menggunakannya. Nah, di Sujok diinformasikan, dicontohkan, bahkan banyak pasien-pasien kita yang hanya menggunakan warna itu juga bisa kembali sehat. Di antaranya hipertensi tadi ya. Jadi jantungnya pakai warna coklat, kemudian ininya bisa pakai warna biru. Ginjalnya, nah itu bisa pasang kacang merah. Wow. Ya, kacang merah pasang di ginjal, itu insya Allah tensinya juga akan turun. Karena adrenalnya kena di sini. Ya, jadi ini Bapak Ibu begitu menariknya belajar Sujok Bapak Ibu, itu mengapa kami sangat menginginkan siapapun di Indonesia ini bisa belajar Sujok. Dan itu juga program Perpasi, kita pingin minimal 1 juta rumah atau 1 juta orang di Indonesia yang bisa menggunakan Sujok hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Meskipun tidak mendalami kemudian atau ingin jadi praktisi Sujok, tapi paling tidak kita mencoba membekali siapapun dengan teknik yang sederhana ini bisa membantu diri sendiri, sanak famili, keluarga, itu yang ingin kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke, baik. Saya baru tahu berarti pewarnaannya itu menggunakan warna organ ya, bukan warna cakra ya. Bukan, warna organ. Warna organ, wow keren banget. Dan apalagi bisa dibolak-balik, ditempel, dan itu efektif banget. Karena kenapa saya tertarik dengan Sujok Pak? Kenapa saya mengundang Pak Heriza? Karena saya pernah melihat anak autis cuma di warna kukunya jadi calm luar biasa banget. Iya. Langsung efektif.
Baik, Pak. Ya. Satu pertanyaan lagi saja. Oke, seandainya menggunakan minyak gosok atau balsam yang hangat atau panas pada titik korespondensi bisa nggak, Pak? Bisa, bisa. Bisa ya? Jadi Ibu ada balsam atau minyak gosok panas. Tadi kayak parunya pengen dipanasi, bisa. Ya. Atau pengen pakai koyok, nah, koyok tempelin, bisa. Baik, Pak. Ini satu pertanyaan yang kelihatannya agak lumayan urgent nih, Pak. Untuk kanker payudara, cara terapi mandiri yang bisa dilakukan di rumah seperti apa, Pak? Dan kalau sudah menjalar ke organ lain, apakah masih bisa menggunakan sujok? Ya, cuman memang ada protokol khusus untuk case-case yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita bantu lewat mana. Mungkin bisa kita jawab khusus. Tapi secara garis besar, kalau kanker kan keluhannya pertama mungkin nyeri, ya. Jadi nyerinya yang pengen dihilangkan, maka sistem sarafnya yang kita bisa masuk, ya. Untuk sistem tadi dia sudah besar menjalar kemana-mana, nah maka kita bisa masuk dari sistem sirkulasinya. Jadi kita bisa banyak pakai tekniknya. Jadi untuk case-case yang khusus seperti ini, kita bisa kasih bantu nanti tekniknya seperti apa, terus melakukannya di mana, itu juga bisa kita terbantu. Jadi karena case-nya udah khusus, gitu Bu ya. Baik. Baik, Pak. Kelihatannya waktunya sudah habis, Pak, dan pertanyaannya sebetulnya masih banyak. Buat Bapak Ibu yang memang ingin mempelajari sujok lebih jauh, silakan sekali lagi mendaftar ke tadi Bitly Rumah Sujok. Oke. Bitly Rumah Sujok ya. Ini saya share lagi. Untuk informasinya silakan mendaftar ke bit.ly/Swana Kelas Sujok. Atau bisa mencari informasi ke 081 282 395581. Oke, buat Sobat Swana semua, jangan lupa di bulan Juli kita masih punya banyak sekali kelas yang menarik, seperti yang sudah kita janjikan di free webinar seminggu lalu mengenai toga. Rumah Swana akan membuka kelas di akhir Juli, tepatnya tanggal 29.30 dan 6.7. Jadi 4 kali pertemuan untuk basic jamu. Untuk informasinya juga bisa ditanyakan melalui via WhatsApp atau nanti infonya akan kita share di Rumah Swana. Kemudian untuk bulan Juli juga kita akan ada kelas kinesiologi atau touch therapy dan color therapy level 2. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah ikut color therapy level 1 kemarin, kalau sujok tadi warnanya melalui warna organ TCM, kalau color therapy ini warnanya melalui pengobatannya melalui warna dari cakra, ya. Jadi ada banyak sekali memang pengobatan holistik yang luar biasa banget, yang ilmu-ilmunya menarik banget untuk dipelajari. Baik, Sahabat Swana, terima kasih sekali. Sebelum kita bubar, boleh tolong dibuka videonya masing-masing, kita melakukan foto bersama ya. Oke, wah langsung kelihatan yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Oke, karena banyak, jangan langsung ditutup ya, karena akan ada beberapa sesi, ada 3 halaman yang akan saya screenshot. Oke, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, halaman yang untuk yang kedua. Oke, halaman pertama masih banyak nih ternyata. Oke, saya ulang sekali lagi ya di halaman pertama. 1, 2, wih, sudah cakep-cakep. 1, 2, 3. Oke. Oke, kemudian berikutnya 1, 2, 3. Ini banyak yang pelit nih.
share mukanya. Oke, dan untuk halaman terakhir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak buat pertemuan hari ini. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mau mau melanjutkan untuk informasi mengenai kelas Sujok, silakan bisa mendaftar ke ini bit.ly zona kelas Sujok atau menghubungi WhatsApp 081282395581. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut nanti akan kita sambungkan kepada Pak Heriza. Dan bagi Bapak Ibu yang memang bersedia di invite di Rumah Suwana, nanti kita akan lanjutkan diskusinya di sana. Baik, selamat siang semuanya. Selamat sore ya, sudah bukan siang. Selamat sore Sobat Suwana. Sampai bertemu lagi di kelas Pribainas Rumah Suwana hari Jumat depan dengan materi komunikasi antara obat herbal, obat dengan herbal atau makanan. Oke. Sampai berjumpa di Jumat jam 2 minggu depan. Selamat sore semua. Sore.